Son akui Spurs melempem. Hasil dan gol Liga semalam. Striker incaran Madrid buat rekor. Manajer Manchester United, Erik ten Hag telah mendorong agar Marcus Rashford segera kembali ke performa terbaiknya seperti musim lalu. Lebih spesifik, sang manajer mendesak sang penyerang untuk meniru mentalitas dua rekan satu timnya, Harry Maguire dan Scott McTominay. Rashford adalah pemain luar biasa, tetapi dia tidak bisa bermain di setiap pertandingan. Saat ini, dia tidak dalam kondisi seperti tahun lalu, namun saya yakin dia akan sampai di sana, kata Erik ten Hag. Gol pemain berusia 22 tahun itu di masa tambahan waktu melawan Volendam pada Jumat adalah gol yang ke-31 dalam tahun kalender ini. Jumlah tersebut cukup untuk memecahkan rekor yang dibuat oleh Suarez yang mencetak 30 gol untuk Ajax pada tahun 2019. Pemain internasional Meksiko ini berada di puncak daftar pemain top skor di Liga Belanda dengan 18 gol dalam 15 penampilan, dan musim Liga masih tersisa beberapa minggu lagi. Bek tengah ini mencatatkan kembali performa gemilangnya dan dinobatkan sebagai pemain terbaik Liga bulan November yang dipilih oleh para penggemar dan panel ahli. Maguire menjadi bek pertama yang memenangkan penghargaan tersebut sejak pemain Liverpool Joe Matip pada Februari tahun lalu. Saat menerima penghargaan tersebut, Maguire dengan cepat mengucapkan terima kasih kepada mereka yang membantunya mengatasi periode di mana ia dianggap tidak memenuhi persyaratan standar di Old Trafford. Saya tidak bisa melakukan ini tanpa rekan satu tim, staf, dan juga kalian para penggemar. Cinta dan dukungan kalian tidak luput dari perhatian saya. Saya menghargainya, kata Maguire. Menyusul kegagalan mereka dari pemimpin Liga dengan selisih 5 poin hingga tersingkir dari tempat Liga Champion, dengan kekalahan Spurs 2-1 membuktikan runtuhnya kedikdayaan era Ange Postecoglou pecah. Son Min digantikan pada menit ke-88 dalam pertemuan dengan West Ham karena ia tidak bisa menyelesaikan pertandingan setelah mendapatkan benturan di punggungnya. Berbicara setelah pertandingan, Son mengatakan, "Kalah dalam pertandingan itu tidak dapat diterima. Kami telah unggul 5 kali berturut-turut sekarang. West Ham selalu sulit dilawan, tetapi kami melempem. Liga Premier, Anda tidak tahu apa yang akan terjadi pada akhirnya." Keberuntungan memihak kepada Liverpool ketika mereka sukses membalikkan keadaan untuk meraih kemenangan 2-1 atas tuan rumah Crystal Palace. Tim besutan Roy Hodgson akhirnya memecahkan kebuntuan setelah jeda, atau tepatnya di menit ke-57 melalui eksekusi penalti dari Philippe Mateta. Liverpool masih terengah-engah dalam upaya mereka untuk menyamakan kedudukan. Hal itu baru terwujud setelah Jordan Ayew mendapatkan kartu kuning kedua di menit ke-75. Jelas kondisi ini menguntungkan Liverpool untuk mengejar ketertinggalan. Tak lama kemudian, The Reds berhasil menyamakan kedudukan melalui Mohamed Salah, sekaligus membuat dirinya telah mencetak 200 gol untuk klub. Liverpool pun mengurung pertahanan Palace, sehingga akhirnya Elliott memastikan kemenangan di injury time. Aston Villa layak dinobatkan sebagai penantang gelar Premier Inggris musim ini setelah tampil impresif di bawah arahan Unai Emery. Di pertandingan terakhir kontra Arsenal, mereka sukses memetik kemenangan 1-0 di matchday ke-16 Liga Premier Inggris yang digelar di Villa Park semalam. Villa mendapatkan gol kemenangannya lewat John Bagan seusai memaksimalkan asis Leon Bailey dan skor bertahan hingga bubar. Kemenangan atas Arsenal menempatkan Villa di urutan ketiga dengan koleksi 35 poin. Mereka berjarak 1 angka di belakang Arsenal dan 2 angka dari sang puncak klasemen Liverpool. Saat Manchester United mengira mereka telah berbalik arah, mereka kembali ke penampilan terburuk mereka dan dihancurkan oleh Bournemouth, kalah 3-0 di kandang dengan cara yang memalukan.
Dominic Solanke membawa tim tamu unggul lebih dulu setelah sebuah serangan kilat sebelum Philip Billing dan Marcos Senesi mencetak gol sundulan di babak kedua. Bournemouth mengira mereka akan mencatatkan kemenangan terbesar musim ini di Old Trafford saat Dango Ouattara menambahkan gol keempat di waktu tambahan, namun VAR memberikan napas bagi United. Sebagian besar pendukung tuan rumah telah meninggalkan Old Trafford pada saat itu. Mereka muak dengan penampilan buruk yang baru saja mereka saksikan. Real Madrid gagal mewujudkan ambisi memperpanjang rekor tak terkalahkan setelah harus puas bermain imbang 1-1 melawan tuan rumah Real Betis. Setelah babak pertama berakhir dengan skor imbang tanpa gol, Madrid akhirnya memecahkan kebuntuan melalui Jude Bellingham pada menit ke-53, sekaligus menambahkan pundi-pundi gol pemain asal Inggris itu menjadi 16. Namun, keunggulan Los Blancos tak bisa bertahan lama, karena Betis berhasil menyamakan kedudukan dengan cara yang spektakuler. Aitor Rolbal melepaskan tendangan dari jarak sekitar 20 meter yang tak bisa berhasil dicegah oleh kiper Lunel di menit ke-66 sekaligus memaksa laga harus imbang. Melompat ke Italia, Inter Milan meraih kemenangan telak 4-0 ketika menjamu Udinese pada pekan ke-15. Inter membuka skor di menit ke-37 melalui Hakan, sebelum Federico Di Marco dan Marcus Thuram menggandakan keunggulan jelang turun minum. Di babak kedua, Lautaro Martinez membungkus 3 poin tuan rumah dengan golnya ke gawang Marco Silvertree. Hasil ini menempatkan Inter di puncak klasemen dengan koleksi 38 poin, unggul 2 angka dari runner-up Juventus.